Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini, admin akan mendongeng lanjutan film Mummy kemarin berjudul The Mummy Return yang dirilis pada tahun 2001. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu biar paham. Link ada di pojok kanan atas video. Jadi, di film keduanya ini mengisahkan kembalinya Imhotep yang memiliki rencana menguasai dunia. Namun, untuk mendapatkan semua itu, ia harus mengalahkan The Scorpion King terlebih dahulu. Berhasilkah Imhotep mengalahkan The Scorpion King? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka jauh sebelum lahirnya Imhotep, atau tepatnya tahun 3067 sebelum Masehi, di mana seorang pejuang yang dikenal sebagai Raja Kalajengking memimpin pasukannya untuk menaklukkan dunia yang berada di wilayah Mesir. Namun, setelah 7 tahun bertempur, Raja Kalajengking dan pasukannya dikalahkan dan diasingkan ke gurun Amsher. Di dalam perjalanan ke sana, satu persatu pasukan Scorpion King mati karena kelelahan dan hanya menyisakan Raja Kalajengking itu sendiri. Sampai akhirnya, Raja Kalajengking sudah tidak kuat lagi. Dan dalam posisi seperti inilah, ia bersumpah kepada Dewa Anubis untuk menukar jiwanya dengan kekuatan guna mengalahkan musuh-musuhnya. Anubis pun mengabulkan keinginannya dan menciptakan oasis untuk menyembunyikan piramida Raja Kalajengking. Tidak cuma itu, Dewa Anubis juga memberi raja pasukan prajurit berkepala serigala setan yang tak ada habisnya. Dengan bantuan inilah, Raja Kalajengking akhirnya berhasil membabat seluruh Mesir. Akan tetapi begitu tugas mereka selesai, Dewa Anubis mengambil jiwa Raja Kalajengking dan pasukannya dan hanya menyisakan gelang milik The Scorpion King saja. Scene lalu berpindah ke tahun 1933 atau beberapa tahun setelah kejadian film The Mummy, di mana saat itu Rick O'Connell menjelajahi piramida di kota Thebes, Mesir kuno bersama putranya yang bernama Alec. Karena Alec terlalu kecil untuk pekerjaan ini, Rick pun meminta Alec untuk berjaga di ruangan depan, sedangkan dirinya akan menemui ibunya yang ternyata adalah Evelyn. Rupa-rupanya mereka ini sedang mencari gelang Raja Kalajengking yang mana sebelumnya Evie ini bermimpi tentang sejarah gelang tersebut. Di saat itu juga, 3 orang penjelajah bernama Red, Jacques, dan Spiffy memasuki kota untuk tujuan semengit. Red lalu minta Jacques dan Spiffy menunggu di ruangan depan, sedangkan ia akan masuk lebih dalam untuk menemukan keluarga Rich. Sementara itu, Evie tanpa sadar dengan mudahnya mengetahui lokasi ruangan rahasia dan mendapatkan penglihatan tentang dunia Mesir kuno, seolah-olah Evie ini pernah mengunjungi tempat ini. Evie kemudian membuka sebuah pintu yang mana di dalamnya terdapat gelang Raja Kalajengking yang begitu sangat keramat. Begitu Evie dan Rich mengambil gelangnya, tiba-tiba gempa terjadi dan disusul dengan munculnya air sungai Nil. Mereka pun segera keluar dari bangunan, begitu pula dengan ketiga penjelajah. Untungnya, Rich dan Evie yang hampir tenggelam berhasil diselamatkan oleh Alec. Sementara itu, di makam Hamunaptra, sekelompok sakte Aca-Aca yang dipimpin oleh kurator museum Inggris bernama Hafez diam-diam melakukan penggalian guna menemukan tubuh Imhotep yang sebelumnya tenggelam ke dunia bawah.
Dalam penggalian itu, Hafez ditemani oleh Mela Nice yang ternyata merupakan reinkarnasi dari Anck-su-namun. Saat mereka menemukan Book of the Dead dan Amun-Ra, ketiga penjelajah sebelumnya datang. Dan ternyata ketiga penjelajah ini dipekerjakan oleh Hafez untuk menemukan gelangnya dengan imbalan bayaran 5 kali lipat. You worry none. We know where it is. We'll take care. We must go. Di saat itu juga, para penggali dikejutkan dengan kemunculan kumbang pemakan daging. Tapi para sakte ini sudah mengetahui kelemahan kumbang tersebut, yaitu dengan menyemprotkan api. Gak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan Imhotep yang masih membeku. Rupa-rupanya, Hafez dan Mela berencana menghidupkan kembali Imhotep dan memberinya gelang kalajengking, sehingga nantinya Imhotep bisa melawan The Scorpion King dan mengambil alih pasukan Anubis. Di sini, Red memberitahu mereka bahwa gelang itu sudah ditemukan dan sekarang berada di London, yaitu di rumah Rich. Way to merry old London. Sementara itu, Rick, Evie, dan Alec baru saja tiba di rumahnya di London. Ketika Rich dan Evie sedang push rank, Alec diam-diam memakai gelangnya dan secara mistis memberinya petunjuk arah ke oasis Amshare. Di saat itu juga, kakak Evie yaitu Jonathan yang sedang order pengemudi mitra micet dikejutkan dengan kedatangan sakte acak-acak yang mengira kalau Jonathan adalah Rick. Nubis, where is it? Sedangkan di lantai bawah, Evie dan Alec ditemukan oleh tangan kanan Hafez bernama Locknah yang siap untuk mengambil gelangnya. Tapi dalam pertempuran itu, Ardet Bai datang untuk membantu Evie. Alec! Setelah pertempuran yang cukup panjang, Locknah akhirnya berhasil membawa kabur box kalajengking. Tidak cuma itu, mereka juga membawa kabur Evie yang nantinya akan menjadi tumbal. Meskipun begitu, Ardet merasa lega karena gelang kalajengking ada di tangan Alec. Mereka kemudian pergi ke Museum British untuk menyelamatkan Evie. Sesampainya di sana, Rick meminta Alec dan Jonathan untuk tetap berada di mobil, sedangkan dirinya dan Ardet akan masuk ke dalam gedung. Ketika mempersiapkan senjata, Ardet memperhatikan tato di tangan Rick, yang mana ternyata tato itu melambangkan pejuang Medjay. A Medjay. That mark means you're a protector of wrong guy. Sementara itu, di dalam museum, Hafez, Mela, dan pemuja acak-acak mulai melakukan ritual untuk membangkitkan kembali Imhotep. Hafez lalu melafalkan mantra Book of the Dead, dan saat Hafez mengucapkan markadet-markadut bermakna udut, Imhotep pun bangkit dari kematiannya. Imhotep lalu dibuat terkejut saat melihat Mela yang merupakan reinkarnasi Anck-su-namun. Namun meskipun begitu, jiwa Mela tidak sepenuhnya Anck-su-namun. Hafez dan Locknah lalu mencoba membuat surprise dengan memberi Imhotep gelang kalajengking. Namun saat mereka membuka boxnya, ternyata gelangnya tak ada. I think I know. Imhotep kemudian dipertemukan kembali dengan Evie yang dulu mengirimnya ke dunia bawah. Ketika Imhotep hendak membunuh Evie, Rick datang dan langsung melakukan perlawanan. Begitu pula dengan Ardet yang menembaki mereka dari lantai atas. Sementara itu di luar, Jonathan mengalami kepanikan yang membuat kunci mobilnya patah. Imhotep yang melihat Rick membawa kabur Evie pun langsung mengambil kendinya dan memanggil 4 mumi penjaga Seti untuk mengejar mereka. Rick, Evie,
dan Ardet kemudian dijemput oleh Jonathan serta Alec yang terpaksa menggunakan bus kota untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, mereka dikejar-kejar oleh 4 mumi Seti. Rick maupun Ardet berusaha untuk mengalahkan mumi tersebut, dan dengan kerjasama yang mantap, mereka akhirnya berhasil menyingkirkan para mumi tersebut. Saat mereka berhenti di dekat jembatan, tiba-tiba Alec diculik oleh Locknah. Rick pun mencoba mengejarnya, akan tetapi ia terlambat karena Sakte Aca-Aca telah membuka jembatannya. Ardet lalu memberitahu mereka bahwa gelang itu akan menuntun Alec ke berbagai tempat sebelum sampai ke Amshare, dan kemungkinan besar Sakte Aca-Aca ini akan membawa Alec ke tempat bernama Karnak. Tanpa pikir panjang, mereka pun memutuskan untuk menyusul Alec. Keesokan harinya, Imhotep dan Sakte Aca-Aca tiba di Mesir dan mulai melakukan perjalanan ke Karnak dengan menggunakan kereta. Di dalam perjalanan, Alec dihadapkan kepada Imhotep yang memberitahu Alec bahwa gelang itu tidak bisa dilepas dan akan terlepas jika Alec berhasil masuk ke piramida Amshare dalam 7 hari tepat sebelum matahari terbit. Jika Alec gagal, maka gelang itu akan menghancurkan Alec. Sementara itu, ketiga penjelajah meminta imbalan kepada Hafez karena gelangnya sudah ditemukan. Namun, mereka malah meminta 10 kali lipat yang akhirnya membuat Mela kesal. Ia pun mengirim ketiga penjelajah ke ruangan Imhotep, di mana di sana Imhotep menyerap sari tubuh ketiganya secara bergantian. Di sisi lain, Rick membawa Evie, Jonathan, dan Ardet ke rekan pilotnya yang bernama Izzy, yang kini tinggal di Mesir. Awalnya, Izzy menolak untuk menerbangkan mereka ke Karnak. Namun setelah Rick memberikan tongkat emas milik Jonathan, ia pun akhirnya setuju. Izzy lalu menunjukkan pesawatnya yang ternyata balon udara. Meskipun begitu, tetapi balon udara ini sudah dilengkapi nitro yang memungkinkan balon udara bergerak lebih kencang jika dibutuhkan. Di hari berikutnya, Imhotep kini sudah memiliki wujud aslinya yang mirip dengan Amitabh Bachchan setelah menyerap 3 penjelajah. Sementara Alec yang mulai merasa bosan meminta Locknah untuk mengantarkannya ke WC. Dan saat Alec membuka wadah tai, ia menemukan jalan keluar. Tanpa pikir panjang, Alec pun langsung menarik rem darurat dan pergi melarikan diri ke sebuah bangunan yang ternyata adalah Karnak. Beberapa penjaga lalu mencoba menambahi Alec, tetapi mereka langsung dihentikan oleh Imhotep. Sementara itu, di balon udara, Evie secara tiba-tiba mendapatkan penglihatan bagaimana dirinya berada di zaman Mesir kuno, di mana saat itu Evie bertarung melawan Angsunamun dan disaksikan oleh Firaun serta Imhotep. Dalam pertarungan itu, Angsunamun berhasil mengalahkan Evie yang membuat Firaun mengangkat Angsunamun sebagai istrinya. Sedangkan Evie itu sendiri ternyata adalah putri Firaun. Namun, tanpa Firaun sadari, ternyata Angsunamun adalah kekasih sejati Imhotep. Hingga akhirnya, pada suatu malam, Evie melihat secara langsung bagaimana ayahnya dibunuh oleh Imhotep dan Angsunamun. Hal ini membuat Evie hampir saja jatuh dari balon, dan rupa-rupanya Evie ini adalah reinkarnasi dari putri Firaun. Sementara itu di Karnak,
Imhotep melakukan ritual dengan Book of the Dead, di mana ritual itu untuk memindahkan jiwa Angsunamun ke dalam tubuh Mela, sehingga sekarang Mela bukan lagi Mela, melainkan Angsunamun. Sebelum meninggalkan Karnak, Alek diam-diam membuat peta, sehingga jika orang tuanya datang ke tempat ini, mereka bisa tahu lokasi Alek selanjutnya. Keesokan harinya, Rick dan rombongannya tiba di Karnak. Akan tapi, mereka tidak menemukan siapapun kecuali peta yang dibuat oleh Alek, di mana peta itu menunjuk ke arah Bel. Sesampainya di Bel, mereka lagi-lagi tak menemukan siapapun dan hanya menemukan peta yang dibuat oleh Alek, yang mana peta itu menunjuk ke kuil Agung Abu Simbel. Ardet juga mengirim pesan kepada pasukan Medjay melalui burung elangnya, di mana pesan itu berisi peringatan agar bersiap-siap menghadapi pasukan Anubis jika Imhotep berhasil membangunkan Raja Kalajengking. Mereka kemudian terus mengikuti jejak Alek hingga akhirnya mereka sampai di sebuah sungai yang memiliki tebing tinggi di setiap sisinya. Di sini, Imhotep mengetahui keberadaan balon udara mereka dan memutuskan untuk membuat bencana berupa mengendalikan semua air sungai guna menerjang balon udara tersebut. Rick, Izzy, dan lainnya yang sedang enak-enak duduk kemudian dikagetkan dengan datangnya gelombang air raksasa. Tanpa pikir panjang, Izzy pun langsung menggunakan nitronya. Setelah gelombang tersebut dirasa cukup jauh, mereka akhirnya sampai di mulut sungai yang berhadapan dengan Amser. Namun, di waktu yang sama, gelombang air kembali muncul. Sayangnya, bahan bakarnya habis yang akhirnya membuat balon udara dihantam oleh gelombang air Imhotep. Go get my son. Maybe I could finagle it to take hot air. Singkat cerita, malam pun tiba, atau tepatnya 7 hari kurang 6 jam. Rombongan Imhotep lalu memulai perjalanan ke piramida melalui hutan oasis. Rick kemudian meminta Evie dan Jonathan untuk mengamati pergerakan musuh dari atas tebing, sedang dirinya akan pergi menyelamatkan Alek bersama Ardet. Di dalam perjalanan, tiba-tiba Sakte Aca-Aca merasakan adanya kutukan. Kutukan itu ternyata berupa munculnya mumi-mumi kerdil yang secara cepat mengeliminasi satu persatu pasukan Sakte Aca-Aca. Rick dan Ardet lalu mengambil kesempatan ini untuk mengambil Alek. Namun di tengah itu, Ardet bertemu dengan Locknah dan adu pedang pun tak bisa dihindari. Dalam pertarungan itu, Ardet akhirnya berhasil mengalahkan Locknah, sedangkan Rick berhasil menemukan Alek. Rick, Evie, dan Jonathan lalu membawa Alek ke piramida sambil dikejar-kejar oleh sekumpulan mumi kerdil. Ketika mereka sampai di jembatan pohon, Rick langsung meledakkan pohon tersebut sehingga tidak ada lagi mumi kerdil yang bisa mengejarnya. Gak lama kemudian, matahari mulai terbit. Rick pun langsung membawa lari Alek ke piramida dan berhasil sampai ke sana tepat sebelum sinar matahari menyentuh Alek. Alhasil, gelang kalajengking pun terlepas dari tangan Alek. Di saat itu juga, tiba-tiba Imhotep dan Angsunamun menusuk Evie dari belakang. Setelah itu, mereka pergi begitu saja memasuki piramida. Rick kemudian mencoba memberi pertolongan kepada Evie, akan tetapi Evie kehabisan darah yang akhirnya ia pun meninggal. Rick lalu memutuskan untuk masuk ke piramida guna menghentikan Imhotep melawan Raja Kalajengking.
Sementara itu, saat Imhotep memasuki ruangan Scorpion King, kekuatannya tiba-tiba diambil oleh Dewa Anubis. Seolah-olah Imhotep diharuskan melawan Scorpion King sebagai manusia biasa. Hafez yang masih hidup lalu mengambil gelangnya dan sengaja memasukkan gelang tersebut ke patung Kalajengking untuk membangkitkan pasukan Anubis. Pasukan itu merambah ke gurun pasir, di mana di sana sudah ada Ardet dan pasukan Medjay yang bersiap untuk berperang melawan pasukan Anubis. Alec dan Jonathan yang sedang menjaga mayat Evie kemudian memiliki ide untuk membangunkan Evie dengan mantra di buku Book of the Dead. Namun sebelum itu, mereka harus mengambilnya dari Angsunamun. Sementara itu, Rick akhirnya menemukan Imhotep yang sedang memanggil Scorpion King. Keduanya lalu bertarung, sedangkan Alec berhasil menemukan Book of the Dead dan langsung membaca mantranya yang akhirnya membuat Evie kembali hidup. Evie lalu menemui Angsunamun dan mengajaknya berduel. Di tengah pertarungan Rick dan Imhotep, tiba-tiba The Scorpion King muncul dari dalam goa. Kini, ia bukan lagi seorang manusia, melainkan sosok mengerikan berwujud setengah derok, setengah kalajengking. Imhotep lalu dengan liciknya berpura-pura menjadi budak dan mengatakan kalau Rick datang untuk membunuhnya. Hal itu pun membuat Scorpion King mengincar Rick. Rick lalu memancing Scorpion King ke arah Hafez yang akhirnya membuat Hafez menjadi sasaran empuk bagi Scorpion King. Sedangkan di gurun, Ardet mulai memimpin pasukannya untuk melawan pasukan Anubis. Dalam peperangan itu, Ardet dan Medjay berhasil mengalahkan pasukan Anubis. Namun, gak lama setelah itu, mereka dikejutkan dengan datangnya gelombang pasukan Anubis yang jumlahnya sangat banyak. Hal ini pun membuat Ardet panik yang sangat gembira. Ketika Rick menghindari serangan Raja Kalajengking, ia tak sengaja melihat ukiran dinding yang menunjukkan bahwa tongkat yang selama ini Jonathan bawa ternyata adalah tombak oasis yang digunakan untuk membunuh Raja Kalajengking. Rick pun minta Jonathan untuk memutar tongkatnya, dan setelah tongkat itu berubah menjadi tombak, Jonathan langsung melemparkannya ke Rick. Namun sayangnya, Imhotep lebih dulu menangkap tombaknya dan melemparkannya kembali ke arah jantung Raja Kalajengking. Untungnya, sebelum tombak itu mengenai Raja Kalajengking, Rick berhasil menangkap tombaknya, kemudian menusukkannya tepat di jantung Raja Kalajengking. Seketika itu juga, Raja Kalajengking hancur, begitu pula dengan para pasukan Anubis. Namun sayangnya, kematian Raja Kalajengking membuat seluruh oasis tersedot ke dalam piramida. Karena guncangannya kuat, Imhotep dan Rick pun hampir jatuh ke dalam neraka. Evie lalu segera menyelamatkan Rick, namun tidak dengan Angsunamun yang malah pergi meninggalkan Imhotep. Hal ini pun membuat Imhotep sakit hati dan akhirnya menjatuhkan dirinya ke dalam neraka. Sementara Angsunamun mendapatkan karma berupa jatuh ke dalam segerombolan kumbang pemakan daging. Rick, Evie, Alec, dan Jonathan kemudian menaiki piramida untuk menghindari hisapan. Namun sayangnya, di ujung piramida mereka kebingungan karena tidak ada jalan keluar.
Untungnya, di waktu yang sama, Isi datang dengan menggunakan balon udara yang sudah ia perbaiki. Mereka pun langsung menaiki balon udara, di mana Jonathan sengaja mengambil permata piramida Oasis sebagai candra mata. Setelah kejadian itu, mereka berpamitan kepada Ardet, kemudian pergi meninggalkan Mesir untuk kembali ke London, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Mummy Return. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.